teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengantar atau pendahuluan geodesi geometrik. Nah, silakan selamat menyimak. Oke, teman-teman sekalian, terkait pengantar atau pendahuluan geodesi geometrik, nah itu kita akan melihat pengertian dan ruang lingkup geodesi geometrik ya. Nah, dapat dilihat di sini, geodesi geometrik adalah salah satu pokok bahasan di dalam bidang geodesi dan geomatika, yaitu terkait penelaahan bentuk fisik bumi serta pemodelan matematis dari bentuk bumi itu sendiri. Nah, selanjutnya geodesi geometrik akan mengupas hal-hal terkait penentuan posisi, jarak, azimut, dan lain-lain di bidang matematis bumi yang tadi sudah disebutkan ya sebelumnya. Nah, nanti kita akan mengenal model bumi datar, bola, geoid, dan elipsoid. Nah, sejenak kita akan lihat geodesi itu sendiri apa ya. Nah, geodesi adalah ilmu yang mempelajari penentuan bentuk bumi, medan gaya berat bumi, orientasi bumi dalam ruang, beserta variasi temporalnya, dan penentuan posisi serta pemetaannya. Nah, itu salah satu pendefinisian geodesi ya. Nanti ada beberapa orang yang mendefinisikan, nah, tetapi satu dengan lainnya ya mirip lah. Kira-kira ya terkait hal yang telah disampaikan ini. Nah, jika disarikan akan menjadi penentuan posisi, jadi geodesi itu terkait penentuan posisi, penentuan medan gaya berat bumi, nah penentuan variasi spasio-temporal dari posisi dan medan gaya berat bumi. Nah, itu kira-kira geodesi. Nah, kita akan kupas sedikit juga tentang geomatika ya. Nah, geomatika merupakan sebuah terminologi modern yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, penyimpanan data, pengolahan data, analisis data, sampai dengan penyajian dan pengelolaan informasi geospasial secara terpadu. Kalau dalam bahasa singkat sederhananya menjadi bidang ilmu penyajian dan analisis data peta ya, berbasis teknologi informasi. Nah, itu geomatika ya. Nah, ini kita kembali lagi ke hal terkait geodesi geometrik ya. Ini adalah ilustrasi model-model matematis bumi yang akan kita kupas nanti satu persatu secara mendalam ya. Ada yang namanya model bumi datar, model bola, kemudian ada geoid dan elipsoid ya. Nah, ini kita akan coba pahami ya. Model matematis apa yang paling mendekati bentuk bumi yang akan memberikan akurasi paling baik ketika melakukan pengukuran dan pemetaan ya. Penentuan posisi, kemudian ya pemetaan, pembuatan peta gitu ya. Nah, kalau ini ilustrasi bagaimana nanti kita akan coba pahami cara-cara penentuan posisi, jarak, azimut, dan lain-lain pada model matematis bumi yang telah kita singgung sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran analogi yang saya sukai ini ya, terkait geodesi geometrik. Ini adalah pantograf, salah satu media ilmu seni lukis, bagaimana menggambar objek di bidang yang kita siapkan ya.
Nah, ini screen ini yang warna putih itu bidangnya ya. Ini bidang datar. Nah, coba bayangkan analoginya dengan bidang matematis bumi ya. Lalu pensil atau pena lukis menggambar di bidang putih pantograf ini. Nah, yang kita bisa bayangkan analoginya dengan penentuan posisi, jarak, sudut, dan lain-lain. Objek juga. Nah, ini contohnya nih objek hati. Nah, seperti itulah contoh menganalogikan pengertian dan ruang lingkup geodesi geometrik ya. Nah, seandainya bumi itu datar, maka uraian geodesi geometrik akan mirip sekali gitu bahkan dengan sistem pantograf ini. Nah, ketika kita mendekati bumi sebagai objek yang berbentuk bulat ya, atau bola nih, maka untuk menyatakan dan memahami model bumi bulat, kita harus mengupas dan mempelajari geometri bola. Nah, kita akan mempelajari secara detail di materi berikutnya. Itu pembahasan geometri bola, segitiga bola, dan lain-lain ya. Nah, kita lihat nantinya ya bagaimana peneliti-peneliti di dunia itu merumuskan bola bumi ya. Sebagai informasi, jari-jari bumi saat ini itu sekitar 6.371 km ya yang telah didefinisikan oleh para peneliti. Nah, sama halnya dengan bumi bola ya. Ketika kita menyatakan sebagai elipsoida si bumi tersebut, maka kita harus mempelajari geometri elipsoid ya. Nah, nanti uraiannya akan memerlukan kekuatan penalaran ruang yang sedikit lebih rumit ya, menguras pemikiran, tetapi sangat menarik ya. Jangan khawatir. Seperti yang telah disampaikan di awal terkait bahasan geodesi geometrik, kita akan menentukan posisi, jarak, azimut, dan lain-lain di bidang matematis bumi ya. Nah, posisi itu secara kuantitatif itu dinyatakan oleh koordinat ya. Nah, untuk itu kita harus memahami nantinya tentang apa itu sistem koordinat. Kemudian jenis-jenis koordinat dan konversi koordinat ya. Nanti jangan sampai ketuker. Ada yang namanya konversi, ada yang namanya transformasi, dan lain-lain ya. Nah, nanti jenis-jenis koordinat itu ada banyak ya. Ada yang namanya sistem koordinat geosentrik, sistem koordinat geodetik, sistem koordinat toposentrik, sistem koordinat proyeksi, dan lain-lain ya. Yang nanti kita akan kupas satu persatu. Nah, ini masih berbicara tentang sistem koordinat ya. Jadi ada hal-hal terpenting terkait sistem koordinat, yaitu tentang mendefinisikan titik nol dari salib sumbu dan mendefinisikan orientasi atau arah dari salib sumbu. Sebagai contoh, kita definisikan sumbu Y, itu lazimnya ke utara, dan lain-lain. Nah, koordinat itu ada 3 dimensi ya, malah 4 dimensi. Dimensi ketiga itu tentang tinggi, ketinggian ya. Kalau dimensi keempat itu tentang waktu. Nah, terkait koordinat tinggi atau ketinggian atau elevasi, maka nanti kita harus memahami sistem referensi tinggi ya, yang biasa disebut datum vertikal nanti.
Kita tunggu nanti penjelasan detailnya ya. Kemudian karena nantinya kita akan banyak menggunakan sistem koordinat geodetik dalam keseharian ya, dalam penentuan posisi dan pemetaan, maka kita harus memahami apa itu datum geodetik. Nanti akan ada materi lengkapnya yang tersendiri nih terkait datum geodetik. Ini bahasan lainnya dari geodesi geometrik yang menarik ya. Ada kalanya kita membuat peta dalam bentuk bola bumi, globe, dan ada kalanya kita harus menyajikannya dalam bidang datar kertas ya, atau flat map ya. Nah, ini artinya kita harus melakukan proyeksi peta ya. Jadi nanti ada bahasanya tentang proyeksi peta. Pembahasan geodesi geometrik lainnya yaitu terkait bagaimana melakukan reduksi sudut, reduksi jarak, reduksi azimut, dan lain-lain ya. Nah, hal ini penting karena nantinya kita akan bekerja di beberapa medium ya. Jadi bisa di bumi fisis, matematis, dan di sistem proyeksi. Sehingga urusan reduksi akan menjadi penting ya. Nah, lalu nanti kita akan coba lihat hitungan-hitungan posisi secara geodetik. Itu bagaimana ya? Itu akan kita dalami di bidang geodesi geometrik. Contohnya menentukan posisi dari jarak dan azimut serta titik awal yang diketahui. Atau sebaliknya menghitung azimut dan jarak dari dua titik yang diketahui. Itu akan dibahas juga. Ini juga bahasan lainnya yang menarik di geodesi geometrik, yaitu terkait transformasi datum ya. Jadi nanti kita akan temukan banyak datum geodetik, ada yang berupa datum toposentrik, ada yang berupa datum geosentrik ya, dengan masing-masing produknya. Nah, untuk itu ketika kita ingin menghubungkan satu datum dengan datum lainnya, maka kita harus melakukan transformasi datum. Nah, kita harus hati-hati. Kalau salah datum, maka bisa salah posisi ya. Jadi transformasi datum ini ya penting untuk kita pahami. Nah, ini adalah summary dari ruang lingkup pembahasan geodesi geometrik ya. Nah, ini kita akan coba baca ya. Nah, yang pertama pembahasan arti dan uraian geodesi geometrik. Lalu pembahasan model bumi datar, bulat, geoid, dan elipsoid. Pembahasan geometri bola dan segitiga bola. Lalu pembahasan geometri elips dan koordinat pada elipsoid. Nah, di dalamnya lagi ada pembahasan tentang lintang geodetik, lintang reduksi, lintang geosentrik, kemudian ada bahasan tentang radius lengkung vertikal utama, simbolnya N, lalu radius lengkung meridian, simbolnya M, serta radius-radius lainnya ya. Lalu ada juga bahasan tentang panjang busur meridian, panjang busur paralel, kemudian pembahasan luas permukaan elipsoid, dan terakhir pembahasan garis geodetik atau geodesik ya. Nah, summary-nya masih ada nih dari ruang lingkup pembahasan geodesi geometrik ya. Jadi ada pembahasan mengenai sistem koordinat, jenis-jenis koordinat, datum vertikal, dan konversi koordinat. Lalu ada pembahasan elipsoida referensi bumi dan datum geodetik. Pembahasan selanjutnya mengenai proyeksi peta. Pembahasan mengenai reduksi jarak, sudut, dan azimut. Kemudian hitungan penentuan posisi geodetik. Pembahasan mengenai transformasi datum. Dan yang paling akhir nih, hitungan transformasi datum ya.
Nah, kita akan bahas semuanya. Mudah-mudahan kita tidak stres nih seperti orang ini nih ya. Mukul-mukul komputer. Jangan khawatir. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah akhir pembahasan materi tentang pengantar atau pendahuluan geodesi geometrik. Semoga apa yang tadi disampaikan memberi manfaat.